Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran yang beranggotakan saya sendiri Yosi Novianti, Mayang Indriani, dan Mesya Mutiara. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Hajah Surya Bintarti, SEMM. Lanjut saja ke pengertian, fungsi, tahapan, dan contoh riset pemasaran terlengkap. Riset pemasaran atau disebut juga marketing research dalam manajemen sebuah usaha tentu bukan istilah asing, terutama apabila kita menggeluti bidang pemasaran. Namun, bagi kita yang awam akan pemasaran atau tidak mendalami bidang ini, maka istilah marketing research bisa jadi masih asing. Berikut akan dijabarkan dalam mengenai marketing research mulai dari pengertian riset pemasaran, tujuan, metode, dan contohnya. Pengertian riset pemasaran. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi yang serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan memangku kepentingan. Pemasaran yang baik menginginkan pemahaman dan membantu mereka menerjemahkan kinerja masa lalu dan juga merencanakan kegiatan masa depan. Mereka memerlukan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti tentang konsumen, persaingan, dan merek mereka. Mereka juga harus sebaik mungkin membuat keputusan taktis dalam jangka pendek. Pandangan konsumen dan memahami implikasi pemasaran yang menghasilkan peluncuran produk dan berhasil atau mendorong pertumbuhan suatu merek. Jadi, riset pemasaran adalah suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari pemuasan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, hingga interpretasi dari hasil penelitian. Langsung ke tujuan riset pemasaran. Tujuannya sendiri yaitu agar dapat diketahui dan dilakukan analisa akan berbagai hal yang digunakan, dibutuhkan pasar atau masyarakat, serta agar dapat diketahui pesaing bisnis yang muncul. Melalui marketing research akan dapat diketahui aneka jenis produk maupun jasa yang ditawarkan, di mana produk maupun jasa tersebut dibutuhkan serta kualitas seperti apa yang dibutuhkan konsumen dari produk serta jasa tersebut. Manfaat riset pemasaran. Manfaat riset pemasaran lainnya adalah agar perusahaan tahu seberapa besar permintaan serta potensi dan permintaan atas produk atau jasa tertentu. Kapan permintaan memuncak serta kapan permintaan mulai menurun. Dilakukannya marketing research akan dapat menjamin perusahaan tidak kesulitan dalam merencanakan strategi bisnisnya agar bisa didapat keuntungan optimal. Jenis pemasaran. Menurut jurnal, riset pemasaran terdapat beberapa jenis marketing research yang umum ditemukan serta dipraktikkan tengah masyarakat. Contohnya, pertama, ada riset primer. Riset ini dijalankan melalui penampungan informasi maupun daya yang berasal dari hasil penjualan teknik ataupun yang tengah dijalankan sekarang. 2. Ada riset sekunder. Riset ini berfungsi dalam menganalisa data yang sudah dirilis. Melalui riset sekunder ini akan dapat menemukan pesaing yang bisa membangun tolak ukur guna mengidentifikasi sasaran. Metode riset pemasaran. Pertanyaan tentang riset pemasaran yang sering ditanyakan ialah metode apa yang digunakan dalam prosesnya. Terdapat setidaknya 3 metode atau cara pelaku bisnis ketika merencanakan marketing research. Berikut adalah ketiga metode tersebut. Pertama adalah melalui kuesioner. Metode ini dijalankan melalui penyebaran daftar pertanyaan terkait data yang dibutuhkan untuk jenis usaha tertentu yang dipilih. Metode ini membutuhkan calon responden yang berasal dari pelanggan potensial guna menjawab kuesioner tersebut.
Yakinkan responden agar dapat diajak bekerja sama dan mengisi jawaban secara jujur. Kedua, adalah melalui riset grup. Metode ini dijalankan dengan membentuk kelompok yang berasal dari populasi utama pasar potensial. Tugas mereka ialah menyampaikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, mencoba produk maupun jasa yang ditawarkan, serta memberikan opini terkait kelebihan maupun kekurangan produk. Ketiga, ada survei. Tahapan riset pemasaran melalui metode ini akan dilakukan dengan memberi pertanyaan sederhana terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Metode ini bersifat acak serta biasanya dilakukan secara sukarela. Upayakan pertanyaan yang diajukan tidak mengganggu responden. Fungsi riset pemasaran. Marketing research juga memiliki beberapa fungsi tersendiri. Berikut adalah beberapa fungsi riset pemasaran yang bisa kita dapatkan. Pertama, ada fungsi deskriptif. Fungsi ini akan dikumpulkan serta disajikan melalui pernyataan terkait fakta. Kedua, ada fungsi diagnostik. Fungsi ini ialah membahas terkait data maupun tindakan. Ketiga, ada fungsi prediktif. Fungsi ini ialah spesifikasi terkait bagaimana pemakaian riset deskriptif serta diagnostik dalam memprediksi hasil dari keputusan pemasaran yang terencana. Objektif riset pemasaran. Materi riset pemasaran selanjutnya adalah objek dari research marketing itu sendiri. Di antaranya ada sebagai berikut. Pertama adalah produk, yaitu hal paling penting dalam bidang pemasaran. Jika tidak ada produk maupun jasa, maka tidak ada sesuatu yang dapat dipasarkan. Kedua adalah harga. Tujuan dari diadakannya marketing research sudah pasti agar bisa diketahui kesesuaian antara produk serta harga yang dihasilkan. Ketiga, ada promosi. Riset promosi akan dijalankan dalam mengukur tingkat keberhasilan promosi akan keberhasilan produk. Keempat adalah distribusi. Riset distribusi akan dijalankan guna melihat apakah suatu pekerjaan distribusi berjalan secara baik dan sesuai keinginan atau tidak. Langkah-langkah riset pemasaran. Proses riset pemasaran akan melalui serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan terpadu. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam serangkaian proses marketing research. Pertama adalah identifikasi masalah. Pihak perusahaan akan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah apa yang muncul dalam bidang pemasaran sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah perumusan kerangka teori. Di sini langkah-langkah penyelesaian masalah melalui riset akan dirumuskan lebih lanjut. Ketiga adalah formulasi desain riset. Riset yang hendak dijalankan makin dimatangkan dalam tahapan ini agar bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya optimal. Keempat ialah aktivitas lapangan termasuk pengumpulan data. Petugas riset akan terjun ke lapangan dan melakukan aktivitas pengumpulan data sesuai metode yang telah dirumuskan sebelumnya. Kelima, dilakukan persiapan serta analisis data. Data hasil riset di lapangan akan diolah dalam tahapan ini agar bisa disajikan dengan rapi. Dan terakhir, akan dibuat laporan marketing research serta presentasi hasil dari penelitian atau riset yang dijalankan. Dari keseluruhan tahapan di atas, diharapkan akan didapat hasil yang optimal terkait langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya berdasarkan hasil riset untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Nah, di sini ada contoh riset pemasaran. Adapun contoh riset pemasaran sangat banyak ditemukan dan hampir pasti akan dilakukan oleh tiap pelaku usaha. Contoh sederhana adalah apabila kita hendak berjualan pulsa, maka kita lakukan survei terlebih dahulu berapa harga pulsa di pasaran. Tujuannya agar kita bisa menetapkan harga sesuai standar pasar, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, contoh riset pemasaran produk minuman juga tidak jauh berbeda. Misalnya, kita hendak menjual es, maka kita lakukan survei es apa yang diminati masyarakat, lokasi berjualan yang strategis, serta harga yang bisa terjangkau oleh sasaran konsumen. Demikian uraian terkait marketing research mulai dari pengertian tujuan, fungsi, langkah-langkah, hingga contohnya. Lanjut, ada sistem riset pemasaran. Tugas dari periset pemasaran adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan. Perusahaan biasanya menentukan anggaran riset pemasaran sebesar 1% sampai 2% dari penjualan
perusahaan yang terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang dijual untuk mendapatkan imbalan. Dan yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Perusahaan ini diperkerjakan untuk melaksanakan proyek khusus yang merancang studi dan melaporkan temuan. Dan yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis klinik. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi, contohnya perusahaan layanan lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Perusahaan kecil dapat menyewa jasa dari perusahaan riset pemasaran atau mengadakan riset dengan cara kreatif dan terjangkau seperti 1. Melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek. 2. Menggunakan internet. 3. Memeriksa pesaing. Setelah sistem riset pemasaran, di sini ada proses riset pemasaran. Ada 6 langkah sistem riset pemasaran, antara lain 1. Mengidentifikasi alternatif keputusan dan tujuan riset. 2. Mengembangkan rencana riset. Mengembangkan rencana riset terbagi menjadi 5, yaitu sumber data. Sumber data ada data primer dan data sekunder. Yang kedua, pendekatan riset. Pendekatan riset ada riset observasi, riset etnografi, riset kelompok fokus, riset survei, data perilaku, riset eksperimen. Yang ketiga, ada instrumen riset. Ada kuesioner, pengukuran kualitatif. Yang keempat, ada rencana pengambilan sampel. Setelah memutuskan pendekatan dan instrumen riset, periset pemasar harus merancang rencana pengambilan sampel. Hal ini memerlukan 3 keputusan, yaitu ada unit pengambilan sampel, siapa yang akan disurvei. Yang kedua, ada ukuran sampel, berapa banyak yang perlu disurvei. Yang ketiga, ada prosedur pengambilan sampel, bagaimana memilih responden. Yang kelima, ada metode kontak. Periset pasar harus memutuskan bagaimana dia akan menghubungi subjek melewat surat, telepon, tatap muka, atau online. 3. Mengumpulkan informasi. Fase pengumpulan data riset biasanya fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah yang dapat ditimbulkan. Yang pertama, ada responden tidak standby di rumah. Yang kedua, responden menolak bekerja sama. Yang ketiga, responden akan memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur. Dan yang terakhir, ada beberapa pewawancara mungkin bias atau tidak jujur. Salah satu halangan terbesar dalam pengumpulan informasi bertaraf internasional adalah perlu tercapainya konsistensi. Yang keempat, menganalisis informasi, menyimpulkan temuan dengan mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Sekarang periset menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel-variabel utama dan menerapkan beberapa teknik statistik yang canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan tambahan. Periset dapat menguji berbagai hipotesis dan teori, juga menerapkan analisis sensitivitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. Yang kelima, ada mempresentasikan temuan. Mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Dan yang terakhir, ada mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan riset harus mempertimbangkan bukti yang telah diperoleh sebelum memutuskan hasil akhir. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Yang pertama, ada konsep sempit tentang riset. Yang kedua, kaliber periset yang tidak seimbang. Yang ketiga, penentuan kerangka masalah yang buruk. Yang keempat, temuan yang terlambat dan terkadang salah. Yang kelima, perbedaan kepribadian dan presentasional. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Ada 2 pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran. Yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Kedua, pemodelan bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Sedangkan papan kendali dashboard pemasaran adalah cara terstruktur untuk mendesiminasikan pandangan yang dikumpulkan dari 2 pendekatan ini dalam organisasi. Bagaimanapun juga, papan kendali pemasaran hanya sebaik informasi yang menjadi dasarnya, tetapi alat visualisasi canggih ini dapat membuat data lebih berbicara demi meningkatkan pemahaman dan analisis. Peramalan dan pengukuran permintaan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, ada ukuran permintaan pasar. Perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai.
Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Tetapi ada banyak cara yang produktif untuk memecah pasar. Itu pasar potensial, pasar yang tersedia, pasar sasaran, dan pasar terpenetrasi. Kedua, itu ada kosakata pengukuran permintaan. Itu terdiri dari 6. Yang pertama ada permintaan pasar, kedua peramalan pasar, ketiga potensi pasar, keempat permintaan perusahaan, kelima peramalan penjualan perusahaan, dan keenam potensi penjualan perusahaan. Peramalan dan pengukuran permintaan yang ketiga itu ada memperkirakan permintaan saat ini. Itu dibagi menjadi 3, total potensi pasar suatu wilayah, dan penjualan industri dan pangsa pasar. Total potensi pasar adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah mengalihkan jumlah pembeli potensial berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembelian, lalu dikalikan dengan harga. Kedua, potensi pasar suatu wilayah. Ada 2 metode untuk menilai potensi pasar suatu wilayah, yaitu yang pertama, metode pembentukan pasar, terutama digunakan oleh pemasar bisnis, dan yang kedua metode indeks multifaktor, terutama digunakan oleh pemasar konsumen. Yang ketiga, penjualan industri dan pangsa pasar. Cara untuk memperkirakan penjualan adalah membeli laporan dari perusahaan riset pemasaran yang mengaudit total penjualan dan penjualan merek. Peramalan dan pengukuran permintaan yang terakhir, yang keempat, itu memperkirakan permintaan masa depan. Itu ada survei maksud, intensi pembeli, kedua gabungan pendapat tenaga penjualan, ketiga pendapat ahli, keempat analisis penjualan masa lalu, kelima metode uji pasar. Kesimpulan dari kelompok kami, riset pemasaran merupakan sebuah riset yang penting dilakukan untuk membantu perusahaan memahami konsumen. Proses riset pemasaran adalah mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan jurnal riset. Mengembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mempresentasikan temuan kepada manajemen, dan mengambil keputusan. Alasan utama melakukan sebuah riset pemasaran adalah untuk mengetahui peluang pasar, dan ada 2 pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran. Yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran, dan kedua, pemodelan bauran pemasaran untuk memperkirakan hubungan kausal dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Untuk memperkirakan permintaan saat ini, perusahaan berusaha menentukan total potensi pasar suatu wilayah, penjualan industrial, dan pangsa pasar. Untuk memperkirakan permintaan masa depan, perusahaan mensurvei maksud pembeli, meminta pasukan tenaga penjualan, mengumpulkan pendapat ahli, menganalisis penjualan masa lalu, atau terlibat dalam uji pasar, model matematika, teknik statistik yang canggih, dan prosedur pengumpulan data terkomputerisasi sangatlah penting bagi jenis peramalan permintaan dan penjualan. Cukup sekian pemaparan presentasi dari kami mengenai melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Apabila ada salah kata atau kurang lengkap dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.